Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat berarti harus lama pengajiannya ya. Jadi saya mengulang apa kata Pak Gubernur tadi. Sehat? Wis mangan? Ngaji apa mangan? Mangan apa mengaji? Ngaji apa ngaji? Dihukum sak bubare ya. Jangan takut yang belum makan, sebentar lagi panitia mengedarkan ya. Udah diedarkan. Peti panitia peti. Jangan takut mengedarkan apa sih enggak tahu, mengedarkan dus kosong nggo ngisi. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita dikumpulkan bersama oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dikumpulkan dalam keadaan iman takwa kuat, dikumpulkan dalam persatuan karena Allah dan karena Rasulullah SAW, sehingga insya Allah tidak lepas dari tempat ini kecuali semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari tempat ini kecuali hajat kita telah Allah, doa kita telah Allah ijabahi. Tidak lepas dari tempat ini masalah kita telah terselesaikan. Tidak lepas dari tempat ini insya Allah penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang amin tak dongake cepet kabul hajate, sing ora amin kabule keri. Amin. Sithik sing amin tak tengah mau. Coba satu doa lagi. Bisa minta akeh sing amin. Tak dongake yang hadir ke tempat ini utangnya cepat lunas. Pak Gubernur, Pak Ketua DPRD ini ternyata Kuamang Kuning ya. Mereka didoakan selamat amin sidi, didoakan dapat rezeki amin sidi, utangnya akeh donganya cepat lunas amin banter. Berarti mereka yang hadir ke tempat ini banyak hutangnya. Mumpung ada Bapak Gubernur, tolong oleh ajudan dicatat namanya yang punya utang. Nyatet kok orang lunasi. Saya doakan yang hadir ke tempat ini kalau jomblo cepat dapat jodoh. Ya itu masalah cuma dua. Soalnya buriki Allah tim hadroh. Nek kok masalah jodoh cepat amin ya, masya Allah. Insya Allah kabul ya. Alhamdulillah. Sudah waktunya agak siang, gak usah panjang-panjang. Yang perlu kita garis bawahi apa yang dikatakan beliau Pak Gubernur tadi, diantaranya bagaimana Kuamang Kuning, bagaimana persatuan ikatan Muslim Kuamang Kuning yang luar biasa. Ini yang perlu kita garis bawahi. Karena di dalam Islam tidak ada ajaran, tidak ada satu anutan kecuali hanya bersatu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah dengan satu ikatan talinya Allah Subhanahu wa taala. Apa talinya Allah? Al-Quran dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nah, ojo pisah, ojo padu, ojo udur mergo calon kandidat jenengan kalah. Tidak boleh ngamuk. Aku milih 05 misalnya, aku milih 007 James Bond, orang menang, ojo nesu. Siapapun yang Anda pilih, walaupun misalnya mohon maaf sing dicoblos nomor 1, sing menang nomor 2, sing coblos nomor 2 menang nomor 3, itu bukan kewenangan kita, semua kewenangannya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan mau ditugasi milih tok, nyoblos tok, tidak menangke.
Tidak ada yang bisa memenangkan kandidat Anda kecuali Allah yang menentukan. Maka Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan talinya Allah Subhanahu wa taala, berarti nalika besok jenengan ke TPS. Mulai hari ini hari tenang, itu Anda harus berpegang teguh dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Di hari tenang ini tugas kita bukan kita terus cari gembor sana gembor sini, tidak. Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami bangsa Indonesia besok hari Rabu punya pesta yang luar biasa. Kami mohon jadikan pestanya pesta persatuan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pesta pertengkaran. Gara-gara beda gembira, yang satu gembirane abang, siji kuning, neng omah kakak ngadi ora aro-aro. Dicelok Mas, apa nih dijeli HP. Nah, abot. Tidak boleh, siapapun yang kita pilih, itu kita punya hak hanya memilih. Dan siapapun yang jadi, Allah yang menentukan. Berarti kalau kita yakin Allah yang memilih pemimpin kita, siapapun mereka harus kita taati, walaupun beda dengan prinsip kita. Taat. Aku seneng sing tak pilih insya Allah ke Presiden RI gue Pak Haris misalnya, Presiden RI. Nah aku asing menang Pak Pendi, ya jenesu tetap Pak Pendi pemimpin kita gitu. Kalau beliau berdua RI 1, benar ya? Paham ya? Jadi ojo padu masalah pemimpin, tidak boleh di sini ya. Kuamang kuning kok padu mergo beda gendera, ya Allah. Tidak boleh berkelahi. Allah Subhanahu wa taala yang punya hak segalanya. Kita bayangkan, mohon maaf ini sedikit bukan menyindir tapi menceritakan ya, menceritakan karena dekatnya saya dengan Pak Haris. Dekat saya dengan beliau. Tapi kalau Allah menghendaki, jadi. Allah tak menghendaki juga tak jadi. Anta turid, ana urid, Allah yaf'alu ma yurid. Anda punya kehendak, Anda punya pilihan, saya punya kehendak, saya punya pilihan, tetapi penentunya Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi di bulan November kalau tidak keliru. Mohon maaf, ini saya ulang lagi, tidak saya membicarakan beliau atau menceritakan dia baik, tidak. Ini karena apa? Kita kembali kepada Al-Quran. Saya pernah di bulan November punya acara saya di Sungai Bahar dan juga di Batanghari. Beliau mendengar saya ada di Batanghari, beliau menelpon saya. Ayo saudaraku Habib Fahmi. Waalaikumsalam, kekasihku Pak Haris. Wah, mesra, lebih mesra saya daripada Pak Haris timbang istri beliau dengan beliau. Jujur saya ini lebih mesra saya dengan beliau. Habib sampai kapan? Saya pulang besok Minggu sore. Oke Habib, Minggu pagi kita bikin acara di rumah dinas. Jam 8 buka dengan hadrohnya. Beliau punya harapan semacam itu, saya punya keinginan sama. Tetapi sampai hari H di waktu itu tidak terjadi. Beliau tidak kontak kepada saya dan saya juga menanyakan, akhirnya batal. Bukan karena beliaunya dan bukan karena saya, karena Allah belum menakdirkan. Begitu. Tidak terus ketemu bermasalah lagi, tetap mesra lagi saya dengan beliau. Bahkan tadi kan kalau Habib tidak mampir tak jewer kupingnya Habib. Loh, sing wani ngono Pak Haris tok. Bupati ya gubernur. Ketua DPRD tidak berani, coba jewer tak balas. Jadi kita paham ya, semua ini Allah yang mengatur, bukan maunya kita. Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kok anteng kabeh. Nabi ngendikan, Nabi pernah berbicara dalam sebuah hadis ya, nanti di hari kiamat ada orang-orang yang merugi. Enten tiang-tiang sing merugi tengah akhirat somben. Amargi napa kanjeng Nabi Muhammad garwanipun Siti Aisyah tangan
kok saged merugi enten apa? Amargi teng donya ndemben nalika wong nyebut jenengku ora salat marang awakku kuwi merugi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudune ngono. Yo ngapunten, dewa kau melapat saking mereka mriki lho. Anda belum kenal dengan saya, cuma tahu foto saya masuk, wah sing nyepet sing luar orang kenal. Dan misalnya kenal pun juga tidak membawa keuntungan besar buat diri Anda. Itu Anda sambut seperti itu. Waktu nyebut nama baginda Muhammad kok anteng. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mengajari pada diri kita bagaimana beliau sebagai pemimpin mengajarkan persatuan di antara kita. Waktu terjadilah di zaman Nabi Muhammad renovasi Ka'bah. Ini bahasanya Jawa, bahasa Indonesia. Jawa ya. Lewat kasar tau bahasanya. Aduh, apa juga aku bisa dapat. Aku nih ngomong tol kasarnya medeni. Biaya ben lembut. Jasnya wong pati, lembut kayak pati. Ya. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad kui pernah terjadi, wah angel bahasanya kasar ya. Blok bener tuh angel. Renovasi Ka'bah, dandani Ka'bah. Diperbaharui Ka'bah di awal niku, sedaya ornamen-ornamen dilepas semua termasuk Hajar Aswad. Hajar Aswad itu tempanggenane nalika renovasi diangkat dipindah sih. Karena apa? Meh didandani Ka'bah itu mau. Ya, wis didandani rampung, lah temriku ketua partai ini zaman sakniki nek ketua suku sing demben kuwi padha gembedhe kabeh. Aku sing paling unggul, aku sing paling top, aku sing paling kuat. Dadi aku sing berhak ngeboke Hajar Aswad ning gene meneh. Jujur adimo, kepala suku misalnya kepala suku sing udah nek kelir enggak keliru ya. Ojo nyebut kelir lah. Soalnya ini hari tenang. Leto nyebut kelir. Kepala suku sing sangka misalnya kepala suku sing sangka Kuamangkuning ngono lah gampang ben. Nalika kalau ben zaman Nabi Muhammad iki aku sing paling kuat soalnya gonku ki ning kota raja. Wah, aku sing berhak ndokoke anu Hajar Aswad ning gone meneh sing balik iki aku. Sing siji sing sangka Tebo ora iso. Aku sing paling kuat. Umatku akeh, aku sing ngabake ora iso patu. Sing saka Sungai Bar ora iso aku. Nah, kepala suku ndek padha udur padu kabeh rebutan meh bekeke batu Hajar Aswad ning gone meneh. Karena apa? Yang meletakkan bakat dari wong mulya. Ngoten lho. Apa? Yang terpilih dadi wong sing mulya. Wah, sepakat. Nah, sepakat kados pemilu. Ngene wae. Lho, ora sida umroh, ora dikeki kupon iki. Lah kok bocoran kupon iki piye to? Saya durung nang kupon tak kantong iki lho, Bu. Mengke mawon kupone. Itu kupon nagih hutang. Wis dino. Oh, tak infak. Ya. Tidak, Pak. Tolong Mas, petugas untuk membagikan kupon, tolong Mas, sebentar Mas, tak selesaikan dulu bisa nanti ada waktu nih. Ya, soalnya ini pada ngeliat kupon semua umroh, kesen Pak Haris tadi. Seorang untuk umroh Pak Haris itu dicegat, nanti hasilnya. Ya. Jadi para kepala suku tadi ini mengambil kesepakatan sidang pleno, wis kene wae. Timbang awake dhewe utur, kowe sing ndoko, aku sing ndoko kene wae. Saiki kene wae. Iki pintu Masjidil Haram iki, pintu utama, sapa sing mlebu kok kene, kuwi sing berhak ndoko. Piye? Sepakat. Tos. Kesepakatan kepala suku, siapa yang masuk dari pintu Masjidil Haram, pintu utama, yang masuk pertama ke masjid, itulah yang menaruhkan siapapun mereka. Sepakat. Kehendak manusia.
Allah yang punya kehendak segalanya. Allah maha kehendak, Allah yang mengatur segalanya. Ya wis, kalau karena mereka sudah sepakat, maka Allah mengutus Nabi Muhammad yang masuk pertama. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Masuk ke masjid. Loh, Muhammad. Padahal mereka ini tidak cocok dengan Rasulullah. Kipi ganti orang iso, wes sepakat, wes tos kok, wes tak, wes raiso. Wah, yes, karena kita terpaksa, karena sepakat kita tadi dengan satu pilihan kita ini, ya sudah, Muhammadlah yang meletakkan. Berarti siapa yang terpilih, itulah pemimpin kita. Oh no. Pokoknya saya dengar nanti saya tanya ke sama Pak Haris, sama Pak siapapun, tak lihat Kuamang Kuning bertanggal 14 nek dipecah, berarti aku bakal rene meneh. Beneran Bib, orang ngundang jenengan lho, ojo ngono ya. Akhirnya sudah masuk Rasul dipanggil, hei Muhammad, dipanggil kepala suku. Bagaimana? Gimana keadaan Anda? Nah, seorang pemimpin. Gimana keadaan Anda? Sehat-sehat semua? Sedang apa Anda di sini? Gini Muhammad. Ini kan Ka'bah direnovasi. Sudah selesai. Ini kita lagi menentukan siapa yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya lagi. Karena waktu saya akan meletakkan, mereka nggak mau. Sama dengan mereka juga. Ini pada kepala suku semua. Oh gitu. Dan terus apa kaitan dengan diri saya? Ngenten lho. Dia pun sepakat kan cepat rampung. Kalau jenal saudara para pemimpin ini berkesepakatan siapa yang masuk dahulu ke tempat ini, dari pintu ini dia meletakkan. Lah kok delalah, itu kok jenengan, itu kalau manusia, tapi kersane Gusti Allah tidak ada kata delalah, Allah yang ngatur. Jenengannya masuk, berarti Anda yang berhak menaruhkan Hajar Aswad ke tempatnya lagi. Oh gitu. Ridho semuanya. Ya wis. Nah, ini loh. Seorang pemimpin, saya ulang lagi, seorang pemimpin bagaimana bisa menenteramkan warganya, bisa menenteramkan pengikutnya, bagaimana caranya? Walaupun dia punya kedudukan. Rasul langsung bangun dari tempatnya, sorban beliau dibuka, digelar seperti ini, kotak 4 gini. Terus Rasulullah mengatakan, diangkat Hajar Aswad tadi oleh Rasulullah, ditaruh di tengah sorban beliau. Lainnya menunggu. Kepala suku 4 tadi menunggu. Gini aja, coba kamu yang dari Kuamang Kuning pegang ujung sini, kamu yang dari Tebok ujung situ, yang dari Sungai Bahar sana, yang dari sini semua. 4 ditugasi ben mulya kabeh ngangkat bareng-bareng. Pemimpin tidak menyebabkan pertengkaran, tidak menyebabkan perceraian di antara manusia. Wong 4 kepala suku ngangkat bareng-bareng sampai dekat ke Ka'bah, diambil batu tadi diletakkan oleh Rasulullah ke tempatnya. Berkat apa? Ayo, orang 4 ini setiap partai orang udur, tidak patuh di antara partai tadi itu. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu ala Nabi Muhammad, pemimpin yang sejati. Jadi seorang pemimpin harus bisa ngayomi, harus bisa ngayomi. Ini seorang pemimpin secara Islami. Rasul yang memberikan contoh pada diri kita. Akhirnya Ka'bah sempurna, batu Hajar Aswad marun ke tempat sempurnanya. Orang 4 tadi tidak masa dihinakan. Udah ngangkat bareng-bareng kok, tidak dihinakan. Udah ngangkat sama-sama. Akhirnya apa? Muhammad, terima kasih banyak atas bantuan dirimu, atas kebijaksanaan dirimu sebagai seorang pemimpin. Ini para kepala suku. Nah, berpegang teguh dengan Rasulullah. Maksudnya apa? Ayo, dalam kehidupan kita ini, mari kita bersatu sebagaimana ajaran Rasulullah. Sama dengan Rasulullah, bagaimana caranya? Memang di Indonesia ada presiden, ada wakil presiden, ada DPR, ada MPR, ada menteri dan lain sebagainya, sampai kepada gubernur, bupati, camat, sampai RT, RW ada semua. Ini memang dibutuhkan. Kalau tidak ada beliau sing ngatur sopo. Coba orang Kuamang Kuning, waktu bikin KTP, tidak ada RT, tidak ada RW, tidak ada lurah, tidak ada Pak Camat. Mau kemana bikin RT? Mau bikin KTP? Ke dokter.
ngambil antrian ke dokter, habis itu sakit apa? Nggak sakit, mau bikin KTP. Jadi, nggak jadi. Jadi ini loh, mereka ini sudah siapapun mereka, ayo kita ikuti karena kita butuh dengan mereka. Walaupun mereka ada kekurangan, kita pun juga punya kekurangan. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wah, ora aku gelem. Senajan butuh KTP, wah mulai gue mau gawe. Lah ada butuh dengan KTP. Dan harus melalui poro tadi RT RW lurah terus dilalui dulu, harus tidak bisa enggak. Senajan tidak cocok, ayo kita masuk kepada mereka. Tidak cocok di prinsip kita, tapi di setiap masyarakat kita harus bersatu. Contoh hari ini ajalah jauh-jauh. Kita lihat yang hadir ke tempat ini, yang duduk di bawah ini ya, dan kita ini, mohon maaf, kenapa kok kita taruh di atas? Karena kalau misalnya seperti saya, Pak Gubernur itu di bawah, terus ngeliat gimana? Orang saya sudah dulu no, madep kene kabeh, kan tidak mungkin toh. Tahu di atas supaya belakang itu ketok. Nah, soalnya baik ketok nih, gue kayak Pak Hussein dhuwur duduk di kursi, kan gitu ya. Lah, kita tanya, yang ke tempat ini kan macam-macam profesinya. Ada kepala rumah tangga, ada RT RW, ada ustadz, ada kiai, ada pimpinan pemerintah, ada dokter, ada ini. Tapi duduknya sama di bawah, nggak ada bedanya. Semua sama. Ini loh Islam. Tidak boleh di depan ini untuk para menteri-menteri, para RT, para nggak ada. Saya tekor di, saya yang ngarep. Itu Islam. Indahnya Islam. Nggak mandang pangkat. Tetapi kalau misalnya di majelis Anda ada orang-orang yang berpangkat, alangkah indahnya ditaruh ke depan kalau beliau datangnya awal. Ya, bukan seperti Pak Haris, karena beliau terus terang datang akhir. Kenapa? Beliau sibuk hari ini banyak sekali, apalagi mendekati ini. Saya mengenal karena teman-teman saya, karena paman saya juga ada yang di pemerintahan. Itu hari-hari semacam ini, wah super sibuk, bahkan tidak tidur. Ketemu istri pun kadang cuma via telepon, halo saya, mohon maaf ya, aku tak kasih, oke, tidak apa-apa. Nah, tapi kita ketemu. Saya bilang, lebih mesra saya dengan Pak Haris ketimbang istri beliau. Saya yakin hari ini beliau membantu istrinya. Ada telepon video call. Nah kita ketemu jejer loh. Bahkan mau dijewer kupeku karena mesranya kita dengan beliau. Ya, jadi begitu. Yang perlu kita tekankan, kehidupan kita ini tidak boleh jauh daripada baginda Muhammad SAW. Kehidupan kita ini diatur oleh agama. Rumah tangga kita, di kehidupan kita, di masyarakat kita, itu semua teratur dengan sempurna oleh Allah, oleh agama Islam. Diatur semua dengan sempurna. Muhammad SAW, Rasulullah SAW, pernah sekali waktu beliau ini mendatangi satu pasar, ya. Di pasar ini Rasulullah setiap hari ke pasar pagi itu, karena di pintu masuk pasar ada seorang wanita tua yang buta. Enten tiang wedok tua yang ngapunten aranda, ya bahasa Indonesia aranda, bahasa rondo, ya. Randa itu bahasa Indonesia karena adanya ada o, randa, ya. Nek gua mangku ning rondo. Ya? Jando, waduh, jando. Tahu? Jando ya. Bisa daftar dengan sayong. Setiap pagi beliau datang ke pasar karena dilihat ada seorang wanita tua jando yang tidak punya apa-apa. Ya, betul ya? Masya Allah. Bisa dapat KTP saya. Setiap pagi beliau datang menghampiri jando tadi, memberikan makanan korma kepada jando tadi, dengan cara korma tadi diambil Rasulullah, dibuang bijinya, dikunyah terlebih dahulu oleh Rasulullah, dikunyah lembut, terus disuapkan
disuapkan kepada jando tadi itu, dimakan, masuk ke dalam mulut beliau. Setelah disuap jando tadi mengatakan, hei manusia, seorang laki-laki yang datang pada diriku, engkau jangan percaya sama Muhammad. Dia seorang penyihir, dia pendusta, dia pemecah belah, dia orang baru dan sebagainya. Dicaci maki Rasulullah habis bersih, padahal yang nyuap dia adalah Rasulullah, karena dia buta, buta. Tapi tidak marah Rasulullah. Besok diulang lagi. Alhamdulillah, Allahumma bersyukur, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas kenikmatan dari Allah SWT, karena saya di sini bau durian. Alhamdulillah, memang enak kumpul sama rajo, itu enak. Besok diulang lagi oleh Rasulullah, diambilkan kurma lagi, dikunyah, disuapkan lagi pada jando tadi, mengatakan, terima kasih banyak wahai pemuda, tapi saya ingat lagi, jangan percaya dengan Muhammad. Dia penyihir, dia penipu, dia pendusta, dia penghancur dan sebagainya. Habis bersih dimaki-maki. Oke, kata Rasulullah. Ulanglah beliau. Besok diulang lagi. Setiap hari diulang semacam itu oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya beliau Muhammad SAW wafat. Beliau wafat, Rasulullah meninggal dunia. Akhirnya setelah beberapa waktu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang mertua Rasulullah, datang kepada putrinya yang menjadi istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah. Datang, ya Sayyidah Aisyah, wahai putriku Aisyah, aku datang ke sini akan menanyakan, aku sudah berusaha semua sunnah Rasul, amal-amal Rasul sudah aku jalankan semuanya. Aku bertanya, kira-kira apa yang belum pernah aku jalankan yang kau ketahui? Hai ayah, mungkin engkau ada satu yang belum kau jalankan. Apa? Suamiku Muhammad SAW setiap pagi mendatangi satu pasar itu. Di dalam pasar itu terdapat seorang wanita tua, janda yang tidak bisa melihat matanya, alias buta. Bukan buta. Setiap hari diambilkan kurma, dikunyahkan, disuapkan pada wanita tua tadi itu, dan selalu dicaci maki, dihina, dioleh-oleh, dipisui. Betul ngamuk. Oh ya, sesuk tak contohnya ben aku iso nglakoni kabeh sunai. Nah, besok paginya Sayyidina Abu Bakar datang kepada orang tua buta tadi itu, diambilkan kurma, dikunyah, disuapkan kepada wanita tua tadi. Mengatakan, kamu siapa? Kok tidak seperti laki-laki yang biasanya? Beliau halus, lemah lembut, kurmanya rasa lain. Ini kamu siapa? Jelas kamu bukan orang yang biasanya itu. Kamu masih ganti. Siapa kau? Woi jando tua, ketahuilah, aku Abu Bakar As-Siddiq, dan yang biasa menyuapi kamu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad SAW, yang kau caci maki setiap waktunya, kau hinanya, kau maki-maki, kau pisui sampai arsik, itu dia, dan beliaulah yang menyuap pada diri kamu. Aku hanya mencontoh. Oh ya Allah, berarti aku ini dosa saya ini telah menghina orang yang mulia. Di mana beliau, aku meminta maaf, beliau telah meninggal dunia. Menangis orang tua tadi itu. Kita bayangkan, bukan hanya dengan orang berpangkat, bukan dengan hanya orang kaya, dia disobyo-sobyo, dianggap tidak. Wanita miskin, pengemis di pasar, buta, menghina, tetap setiap waktu dibantu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini di dunia ini tidak ada bedanya dengan orang lain, sama, kita semua sama. Laki-laki dengan perempuan sama sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya yang miskin sama semuanya. Pangkat predikat sebagai pemimpin rakyat sama, guru dengan santri semua sama, tidak bedanya. Cuman punya kewajiban masing-masing, yang mana harus bersatu di antara kita. Wah, sing teko wong sugih, nggak perlu boleh ke pitik, senajan pitik tonggo boleh seleka. Karena apa yang mau datang orang sugih, disuguh kambing, kambingnya tonggonya dibelehke, dimasake.
Dinggo konco tombol koncone sing sugih teko. Ini tidak boleh. Tidak ada beda, kita sama kita tidak beda, semua sama. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling bagus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari manusia tidak lain yaitu orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sing takwa, sugih orang takwa percuma. Kan ada lagu tuh ya, Sulaiman orang kaya tapi tetap sholat, Zulaikha orang cantik tetap sholat. Lagi orang kok yang ngapunten seperti orang-orang Solo sana wes elek, ireng, miskin, kudikan orang sholat. Allah ya Akbar, majizat yang Solo ya, wes nanti apa-apa sombong, melangkrik. Jadi apapun predikat kita ini tidak boleh kita sombong, tidak boleh sombong. Harus kita menjadi orang-orang yang tawadhu, rendah hati. Ojo rendah diri. Beda rendah diri dengan rendah hati, beda. Kita harus rendah hati dalam artian itu tawadhu, ya, merendah. Nek rendah diri, mek wong sugih dadi keset. Mek wong padha melarati orang gatek, itu rendah hati, rendah diri. Rendah hati kepada siapapun hormat. Ya, ini harus kita contoh. Ya, Bib, kok wis jam 3:30, Bib? Ya. Selesai Bu ya? Belum. Nah, saya mau belum. Saya selesai ya. Menang berarti hati mandek ya. Rasul mengatakan kalau ada seorang wanita ditanya tentang maukah engkau saya nikahkan dengan si fulan, kalau dia diem tandanya iyo. Nah, ini saya tanya, Bu, cukup ya? Diem berarti sudah selesai. Sudah Bu ya? Lo diem, wes alhamdulillah, ayo mandat. Ya, kita tutup. Terakhir, saya akan mengingatkan sekali lagi, Rasulullah SAW pernah bersabda, man tamassak bi sunnati inda fasadi ummati falau ajru mi'ata syahidin. Man tamassak bi sunnati, sapa wong sing nyekel sunnah Kanjeng Nabi Muhammad, sapa wong sing nglampahi sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupannya bermasyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap nyepeng megang sunnah Kanjeng Nabi Muhammad di waktu rusak-rusaknya umat di zaman sekarang ini. Ini rusak-rusak umat saya ini. Zaman saya ini zaman rusak umat, zaman mbah-mbah kula jenengan kalau ben zaman nikmat. Bebek kok ngertos zaman ini rusak. Bukti nggih. Jenengan nalika lenggah duduk bersama suami istri mbek kanca-kanca, nek pas nyekel HP niku kira-kira omongan mboten? Mbak, Bu, jenengan nyekel HP, lungguh mbek kanca ning PKK, lungguh mbek bojo mbek anak, nyekel HP, kira-kira akeh nyekel HP ini apa ngomong mbek bojo anake? Kok nyepeng kok ngomong Beb, kerungan dan mereka ngomong. Tapi nalika jenengan nyekel HP, hubungan Beb pacar jenengan Mas, wah ini loh, ojo-ojo lah semet-semetan. Hubungan Beb pacar jenengan sing saiki jenengan ning Kuamang Kuning, pacar jenengan ternyata ning Kalimantan Timur. Kira-kira HP iki dinggo ngaji apa dinggo yang-yangan? Jarak dekat apa jarak jauh? Nah, rusak yang menungso. HP ini perusak, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ente setunggal cerita nih, kalau HP ini setan tipis kotak kurang ajar. Tenang tak banting nggak balik yuk. Wah, yang benar ngomong tak boleh ngomong. Bucal, masya Allah, bucal. Ente setunggal cerita. Mergo setan kotak ini rusak kabeh. Sore nunggu bapak, ibu, anak loro ngopi, rekai ngopi bareng. Eneng kopine, eneng wedang tae, eneng gedang goreng, eneng roti sumbung, keju goreng, napa? Tahu goreng.
usbu ngono rek meh lungguh bareng sama-sama keluarga ben mesra. Pertama bapaknya begitu kopinya medal ngetoknya HP sih tak bapaknya. Ibu era mau ngetoknya makanan langsung ngurus sebelah bapaknya ya nyekel HP. Anak loro ya nyekel HP. Wong papat sak meja ngene iki wong papat nang-nangan sekel HP kabeh. Sik aja sik. Mangko mawar lho. Aja dibanting sik lah. Kreditnya belum lunas. Kredit yakin. Ngenteni Pak Pendi. Iya. Wong papat iki lungguh bareng duduk bersama suami istri dan anak dua. Wong duduk bareng sekalian HP neng-nengan ke wong jodohan. Bareng bapaknya, ternyata bapak buka apa? Bola. Si ibu nangis. Telenovela nonton film sinetron sing sedih nangis. Anak loro ki mau guyu-guyu film kartun. Setengah jam bapak iki ngelak kepengen banyu, wedi sangka lali daripada nanti saya putus dengan bola saya, ngomong be bojone nganggo HP. Dek, aku njaluk banyu. Diketik HP. Sebelah lagi jejer nih. Dek, njaluk HP. Ibu sing nangis kejer iki wedi isin ditelok bojone bales sebelah jenengan anak jenengan mas kan anakmu kan kok iki. Si anak dhewe bapak ini Pak, sebelah jenengan kan garwa jenengan Pak. Jadi omong-omongan wong papat jejer saka HP setan kota. Ya, setan kota. Bu tak tanglet Bu. Ibu tak tangleti ibu. Jenengan pas masak Bu, masak lodeh misalnya, delalah tempe bosoke lali. Jangan yang putih. Wah yang sedengan tok kalau begitu nganggo pesok kan oleh dia. Tempe bosoke lali. Lah, icing goreng bumbu ki bedine gosong ngengken anak jenengan le tokono tempe bosok. Niku kira-kira nek anak jenengan nyekel HP bales omongan betul. Ora apa HP ini. Dicelok bapak jelas apa HP ini. Bapak entek tokono. Sik Pak iki jo tegang-tegange Pak. Dados sing rusak anakku ya HP, sing rusak wong tua ya. Jadi buaan tak apa HP itu nanti. Sik, kita tahu sih. Kok kan berdiri HP kok terus ya? Wah, sebenarnya. Rasul mengatakan, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di zaman rusak-rusaknya masa seperti zaman sekarang ini, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang mati syahid, 100 orang mati syahid. Nah, maka dia monggo sami-sami. Di antara sunnah Rasul yang paling penting apa? Persatuan umat. Jangan bersatu di antara kita. Ini sunnahnya Rasul. Jangan bersatu, jangan untuk ganjaran mati syahid. Orang bakal bisa membus surga bebas tanpa hisab. Orang dalam amin, ku amang kuning. Tak dungake mlebu neraka tanpa hisab. Mlebu neraka terus amin ya. Iki alhamdulillah. Yesus, santri Pak Pendi. Dungake surga ora hisab, tanpa hisab mendel. Neraka tanpa hisab, amin ya Allah. Tak baleni. Mugi-mugi saya hadir siang menika. Siapa pun hadir tak dongake insyaallah bersatu karena kajian Nabi Muhammad, dan insyaallah nanti insyaallah pulang bojone nikahne. Amin. Lain. Ya insyaallah berkat persatuan kita insyaallah seperti di hari ini kita kumpul, insyaallah tetap bersatu kapanpun, dimanapun kita tetap bersatu, jangan berpisah, jangan bercerai-berai karena warna-warna bendera kita itu semua hanya dunia. Sebagai panutan kita kajian Nabi Muhammad, jangan kita bercerai-berai, bersatu karena kajian Muhammad. Insyaallah berkat Rasulullah, Kuamang Kuning, insyaallah Kota Raja, insyaallah Marangi, insyaallah Jambi, insyaallah Sumatera, Indonesia, insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur.
besok tanggal 14 siapapun yang terpilih, entah itu 01, 02, 03, 007 James Bond, siapa yang terpilih, mereka Allah yang menentukan dan wajib kita panuti mereka. Siapapun yang menjadi pemimpin kita, wajib kita panuti mereka. Dan kalau mereka keliru, harus kita ingatkan, bukan kita caci maki mereka. Itu orang-orang yang ikut Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat pertemuan kita di siang hari ini, Allah angkat semua balak yang ada di Kota Raja, yang ada di Kuning, yang ada di Merangin, yang ada di Jambi, yang ada di Indonesia. Allah angkat semuanya. Allah jauhkan kota-kota kita, desa kita, dari fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah dajjal, fitnah syaitan, fitnah manusia, fitnah yang tampak dan tidak tampak. Allah jauhkan daripada krisis akhlak di antara kita semua. Allah didik adik-adik kita, anak-anak kita dengan akhlak yang sempurna. Allah didik orang tua mereka dengan akhlak-akhlak yang sempurna. Dan insya Allah Allah satukan diri kita dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi, Allah kami mohon kepadamu, lindungi diri kami daripada perpecahan ya Rabb, lindungi diri kami daripada perpecahan ya Rabb. Satukan hati kami, satukan pikiran kami, satukan niat kami dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, ya Allah, hidupkan kami dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah, matikan kami dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah, kumpulkan kami kelak di surgamu dengan kalimat la ilaha illallah, dan keluarkan dari lisan kami yang terakhir di dunia ini kalimat-kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ya Allah, angkat semua apa yang jadi perpecahan ini ya Rabb. Ya Rabb, ya Allah, jauhkan Indonesia daripada perpecahan ya Rabb. Siapa yang menghancurkan Indonesia, yang mengancam Indonesia, yang memecah belah Indonesia, tumpaskan mereka ya Rabb, hancurkan mereka ya Rabb. Jadikan Indonesia bersatu, Indonesia negara yang kuat, Indonesia negara yang karena baginda Muhammad menjadi negara yang selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la aqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.